Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Tauhid Rahmatan lil Alamin, juga yang saya hormati Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Darul Tauhid Rahmatan lil Alamin, yang saya hormati para pengawas, yang saya hormati para narasumber in-house training, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Darul Tauhid beserta jajaran, yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru beserta peserta in-house training. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung bertatap muka pada acara in-house training SMP Darul Tauhid hari ini. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya, Rustiana, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, menyampaikan kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dengan menggunakan penayangan video yang sudah direkam sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terkait implementasi kurikulum Merdeka ini tentunya inline atau sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Dari sisi visi Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 tahun 2000 sampai 2023, di mana visi KBB ini adalah mewujudkan Bandung Barat yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, berbasis pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Di mana tentunya peran kita Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat ini dilihat dari misi KBB. Karena kita di Dinas Pendidikan tidak mempunyai visi misi, dan visi misi adalah dipunyai oleh Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kita Dinas Pendidikan adalah untuk mendukung visi misi tersebut. Nah, di Dinas Pendidikan mendukung tercapainya visi pertama dan misi keempat, di mana visi pertama adalah meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentunya di sini sangat berperan sekali Dinas Pendidikan. Dan dari sisi misi yang keempat adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi. Tentunya ini merupakan lebih ke operasional Dinas Pendidikan di dalamnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar ini, di mana pemerintah pusat telah menetapkan sekarang dengan kebijakan Merdeka Belajar, di mana ingin memperbaiki mulai dari infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan, juga dari sisi kepemimpinan, terus peran serta masyarakat dan budaya, juga dari sisi kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek ini menurunkan lagi Merdeka Belajar ini menjadi paket-paket kebijakan, di mana paket-paket kebijakan ini sekarang sudah mencapai paling tidak ada 20 kebijakan dan disebut dengan episode Merdeka Belajar. Nah, kita ketahui mulai dari awal adalah misalnya episode pertama itu terkait dengan asesmen nasional yang menghilangkan ujian nasional menjadi asesmen nasional dan seterusnya gitu kan. Juga ada misalnya poin kelima episode untuk guru penggerak, program sekolah penggerak, sekolah aman berbelanja dengan Siplah, misalnya Merdeka berbudaya dengan kanal Indonesiana gitu misalnya. Dan yang paling mendasar yaitu juga kita hari ini juga terkait dengan Merdeka, itu ada di
poin 15, episode ke-15, jadi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Dan ini harus diimplementasikan. Bapak Ibu sekalian, salah satu episode dari Merdeka Belajar ini adalah program sekolah penggerak, di mana di Kabupaten Bandung Barat baru ada 15 SMP dari 187 SMP yang mengikuti program sekolah penggerak. Nah, harapannya ini kita semua SMP bisa melakukan program sekolah penggerak tentunya. Walaupun dari sisi hambatan-hambatan tentunya ada. Misalnya kalau di SMP negeri itu kita mempunyai banyak kepala sekolah yang sudah memasuki usia pensiun, dan itu untuk sekolah penggerak adalah minimal kepala sekolahnya 4 tahun memasuki usia pensiun. Juga kita tidak mempunyai kepala sekolah definitif di SMP negeri. Hampir 20 SMP negeri tidak mempunyai kepala sekolah dan di PLT-kan. Tentunya ini salah satu hambatannya. Nah, walaupun demikian, tentunya kita nanti akan diisi kepala-kepala sekolahnya yang definitif, sehingga program sekolah penggerak ini bisa lebih disebarluaskan lagi di seluruh SMP yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ini Bapak Ibu sekalian, ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 25/H/KR 2022, di mana memang sekolah-sekolah itu diberikan pilihan untuk melakukan kurikulum merdeka ya. Nah, diimplementasikan kurikulum merdeka, dan itu selain di sekolah yang tadi program sekolah penggerak, kurikulum merdeka ini juga ditawarkan kepada SMP-SMP, sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Dan di Kabupaten Bandung Barat ini baru ada satu SMP yang bersedia untuk melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri ya, melalui jalur mandiri. Ini baru ada di SMP Cahaya Bangsa Classical School. Nah, harapannya juga ini kalaupun tidak ikut sekolah penggerak, harapannya kita adalah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat bisa ikut dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan episode selanjutnya, yaitu terkait dengan guru, adalah ada guru penggerak. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek juga menilai bahwa tuntutan ke depan guru-guru ini harus berubah gitu kan. Nah, di mana situasi sekarang guru masih sebagai pelaksana kurikulum gitu, dan arahan masa depan pengennya adalah guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Selanjutnya juga guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Nah, harapannya ke depan adalah guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya juga saat ini kualifikasi sebagai penentu kualitas, tapi diharapkan nanti ke depan adalah bukan hanya kualifikasi, misalnya guru itu hanya baru S1 gitu, tapi juga harus berkompetensi dan bertujuan sebagai penentu kualitas pengajaran gitu. Nah, juga pelatihan guru atau diklat-diklat guru berdasarkan teori pada hari ini, dan harapannya nanti ke depan adalah pelatihan guru berbasis praktek. Nah, terakhir situasi ke saat ini juga kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan atau administratif, dan harapannya ke depan kinerja guru dinilai secara holistik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan lain, bahwa intinya sebenarnya pendidikan di Indonesia ini diharapkan adalah untuk membentuk siswa menjadi berprofil Pancasila, di mana ada 6 hal ya dari profil Pancasila ini yang harus dimiliki oleh siswa gitu kan.
Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Di mana nantinya itu elemen-elemennya misalnya adalah akhlak beragamanya bagaimana, akhlak kepribadiannya harus bagaimana, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara gitu. Kedua juga elemen kunci kebinekaan global ya, di mana nanti harus mengenal dan menguasai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Dan ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Juga yang ketiga adalah gotong royong, di mana nanti siswa itu harus bisa berkolaborasi, mempunyai kepedulian, dan bisa berbagi. Keempat adalah profil pelajar Pancasila ini harus mandiri, di mana elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kedua adalah regulasi diri. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, itu bernalar kritis, di mana elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Nah, selanjutnya yang keenam adalah harus kreatif, di mana elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Dengan hal demikian, maka peran guru hari ini adalah bukan saja mengajar gitu kan. Nah, maka guru adalah mempunyai peran. Pertama adalah pengajar, di mana guru mampu menyampaikan mata pelajaran agar dimengerti dan dipahami anak didik. Kedua, menjadi katalisator, di mana guru mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi anak didik. Ketiga, juga guru sebagai penjaga gawang, di mana guru membantu anak didik untuk mampu menyaring pengaruh negatif gitu. Juga guru sebagai fasilitator, di mana guru mampu membantu anak didik dalam memproses pelajaran, menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran. Selanjutnya yang terakhir adalah guru sebagai penghubung, di mana guru mampu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tentunya dengan hal ini, tugas guru akan menjadi berat gitu. Tapi walaupun demikian, kita harus belajar dan belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum Merdeka ini, nanti ada perbedaan sedikit, bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya pembelajaran saja, tapi ada juga ditambahkan dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana siswa-siswa nanti akan melakukan proyek-proyek sesuai dengan minat mereka gitu. Dan sekolah harus menetapkan 7 tema ya, memilih dari 7 tema profil pelajar Pancasila. Nanti dari sisi 7 profil ini, misalnya gaya hidup berkelanjutan, ini terkait dengan lingkungan ya, dan bagaimana permasalahan lingkungan ini bisa dipecahkan. Misalnya saya lihat di SMP 2 Ngamprah misalnya, tema ini yang mereka ambil gaya hidup berkelanjutan, di mana mereka ada satu proyeknya yaitu terkait dengan penanggulangan sampah gitu, di mana sampah diolah menjadi hal-hal yang positif gitu, menjadi produk baru. Nah, itu misalnya salah satunya. Nanti siswa-siswa diharapkan bisa membuat proyek di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, 7 proyek ini diantaranya adalah gaya hidup berkelanjutan, kedua kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan ketujuh adalah kewirausahaan. Nah, harapannya nanti siswa ini bisa mengaplikasikan tema-tema ini. Nah, sekolah tidak usah mengambil seluruh tema, tentunya hanya silakan
dipilih beberapa tema yang kira-kira cocok untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan seperti berikut gitu ya. Nah, intinya bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini tentunya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek juga mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Misalnya Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 terkait dengan standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Juga ada Permendikbud nomor 7 tahun 2022 misalnya tentang standar isi dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan terakhir ini juga ada keputusan Kepala BSKAP nomor 9 garis H garis miring KR tahun 2022. Nah, di mana dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini sudah dijelaskan pada peraturan tersebut ya. Bapak Ibu sekalian, memang Kementerian Pendidikan juga membebaskan kepada satuan pendidikan untuk memilih salah satu kurikulum ya. Apakah itu masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, atau pilihan kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau pilihan ketiga adalah menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi harapan Dinas Pendidikan tentunya inginnya seluruh sekolah di Kabupaten Bandung Barat, terutama di jenjang SMP ini sudah dapat mengikuti kebijakan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing ya. Ini misalnya sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Pada saat itu kita di Kabupaten Bandung Barat baru hanya untuk jenjang SMP baru ada 4 sekolah yang melaksanakan itu gitu kan. Nah, selanjutnya mulai tahun ajaran 2022-2023 Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing gitu. Mulai dari TK kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 ya. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu Satuan Pendidikan melihat tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, selanjutnya 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023, di mana menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan. Itu bisa satu. Yang kedua adalah menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, yang paling bagus adalah menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar gitu ya. Nah, kenapa kurikulum ini dilakukan? Ini tentunya mempunyai keunggulan-keunggulan ya. Yang pertama, di mana keunggulan kurikulum Merdeka ini adalah lebih sederhana dan mendalam ya. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan gitu. Tentunya jadi pada kurikulum Merdeka ini tidak melakukan materi yang secara luas, tapi lebih kepada materi yang sedikit tapi mendalam gitu ya. Kedua, keunggulan kurikulum Merdeka adalah lebih merdeka, dimana kalau di peserta SMA juga sudah tidak memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Untuk guru-gurunya, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta siswa dan peserta didik maksudnya. Dan untuk sekolah
memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Ya. Dan yang terakhir, keunggulan kurikulum merdeka adalah lebih relevan dan interaktif. Ya. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Ya. Tentunya untuk mendukung itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan platform Merdeka Mengajar, ada di mana di platform Merdeka Mengajar ini kita atau guru-guru bisa menggunakannya untuk pertama adalah untuk mengajar tentunya. Yang kedua untuk belajar ya, untuk siswanya, baik untuk siswanya maupun untuk guru-gurunya, karena di sana terdapat hasil-hasil orang lain ya, best practice orang lain, dan Bapak Ibu sekalian sebagai guru juga dapat belajar untuk melihat bagaimana pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah-sekolah lain. Tentunya Bapak Ibu sekalian bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat karya, membuat produk. Nah, produk tersebut juga dimasukkan ke dalam platform tersebut, sehingga nanti juga karya-karya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat oleh orang lain, guru-guru yang lain, dan nanti akan menjadikan sebagai salah satu sumber bagi mereka untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini ya. Kurikulum merdeka diperkenalkan kepada seluruh pengampu kepentingan melalui berbagai media tentunya ya, mulai dari kajian akademis, video kurikulum merdekanya, sistem informasi kurikulum nasional, dan sebagainya gitu kan. Sehingga intinya bahwa seluruh elemen ya, stakeholder juga harus memahami ini, dan tinggal nanti materi-materi ini juga harus dipelajari oleh semua stakeholder sehingga akan paham terkait dengan kurikulum merdeka ya. Nah, selain hal tadi juga kurikulum merdeka diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media. Salah satunya misalnya buku saku kurikulum merdeka, buku saku platform Merdeka Mengajar, risalah kebijakan dampak penyedaran kurikulum dan sebagainya gitu kan. Juga dukungan informasi kurikulum merdeka melalui kebijakan penyediaan buku pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, modul-modul ajar, buku-buku untuk kurikulum merdeka sudah ada gitu. Nah, di sini pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ini sampai saat ini sudah membuat 99 judul untuk jenjang SMP, dan ini juga sudah dinilai bahwa buku-buku ini tentunya kredibel gitu kan, karena penilaian buku dilakukan secara daring, melibatkan profesional, akademisi, dan praktisi ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses informasi-informasi buku-buku tersebut ya di laman buku https://buku.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sana silakan Bapak Ibu sekalian akses ya, supaya buku-buku ini bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kembali lagi seperti tadi bahwa 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri ini ya, jadi di luar program dari PSP, program sekolah penggerak, tentunya mandiri adalah sekolah mempunyai inisiatif untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini ya. Pilihan pertama tadi adalah mandiri belajar, di mana menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Dan ini
kami harapkan minimal ini yang bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu kan. Mulai sekarang sudah mulai masukkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum yang ada atau yang Bapak Ibu pakai gitu kan. Nah, pilihan kedua adalah mandiri berubah ya, di mana penerapan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan tentunya. Dan yang terakhir, yang paling bagus, yang paling baik adalah mandiri berbagi, di mana menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD SD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, beragam informasi diberikan kepada satuan pendidikan yang berminat untuk mempelajari lebih dalam dan menerapkan kurikulum Merdeka ini ya. Tentunya silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengunduhnya mulai dari guru.kemdikbud.go.id, bisa pelajari pilihan-pilihan kurikulum yang informasi lebih mendalam tentang kurikulum Merdeka dari platform Merdeka Mengajar dan kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Juga melalui video pengenalan kurikulum Merdeka melalui laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini peran kita semua, di mana satuan pendidikan diharapkan sebaiknya mendaftarkan satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id mulai dari tanggal 11 Februari 2022 tentunya untuk pembelajaran tahun ini gitu kan. Dan sekarang sudah ditutup dan seperti kita lihat tadi bahwa di SK kementerian itu hanya ada satu SMP yang sanggup untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan harapannya di sekolah ini semester depan atau tahun depan sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini ya secara full gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dari Dinas Pendidikan tentunya kami dari Dinas Pendidikan mendukung satuan pendidikan yang memutuskan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ya. Dan tentunya nanti juga kami jika ada sekolah-sekolah yang sekarang melakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka juga ini pasti akan kami dukung sepenuhnya. Nah, terakhir juga mitra komunitas atau organisasi pendidikan ini juga berkontribusi dalam pengembangan perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar dengan mengisi tautan ini di sini ya https bit.ly ya /mitra di sini. Jadi kalau misalnya punya aplikasi dan sebagainya juga bisa ditautkan di sana ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya simpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pada intinya mendukung implementasi kurikulum Merdeka dan kami mengharapkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini jenjang SMP tentunya harus dapat melaksanakan atau dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Sehingga harapannya nanti seluruh siswa-siswi kita yang ada di Kabupaten Bandung Barat mempunyai profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti in-house training, ikuti dengan sesama dan semoga hasilnya dapat diimplementasikan kemudian. Jangan takut terhadap perubahan karena perubahan adalah keniscayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan perubahan-perubahan ini ikuti saja adaptasi dan semua materi-materi tidak hanya didapatkan pada in-house training ini, tentunya dari berbagai sumber. Dan Bapak Ibu sekalian silakan mengambilnya, mencarinya di berbagai sumber. Sehingga wawasan Bapak Ibu sekalian nantinya akan makin meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.